rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Bapak Saudara, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tidak ada yang terlambat. Sebab bagaimana kisah yang kita baca di dalam Injil Yohanes ini mengisahkan ada satu keluarga yang tinggal di Betania yang terdiri dari 3 orang, Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Yesus dan sebaliknya Tuhan juga sangat mengasihi mereka. Nah, sekali waktu mereka mempunyai problem yang sangat luar biasa. Lazarus sakit. Lalu mereka mengabari Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Yesus tidak segera datang ke Betania lalu menyembuhkan Lazarus. Tapi dengan sengaja Yesus tinggal lagi 2 hari di mana dia berada pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering mendengar orang berkata begini, rasanya semakin dekat dengan Tuhan, rasanya semakin kita mencintai Tuhan, rasanya ketika kita semakin rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan, kita sangat-sangat mencintai Tuhan, kok masalah selalu datang terus, kok persoalan selalu datang terus, kok ada aja masalah yang terus datang terus. Padahal kita sudah sangat mencintai Tuhan, mencintai pelayanan. Bapak Saudara, dengan pertanyaan ini saya mau katakan kepada setiap kita bahwa dekat dengan Tuhan pasti ada persoalan. Jauh daripada Tuhan juga pasti ada persoalan juga. Tapi bedanya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, saya, Bapak Ibu Saudara boleh jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Kita adalah manusia yang sangat lemah. Tapi jika kita yang lemah ini ditempelkan dengan Dia yang sangat kuat, Tuhan kita sendiri, maka kita akan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah dipatahkan. Bapak Ibu Saudara, menurut perhitungan manusia, Yesus sudah terlambat. Tuhan sudah terlambat. Bahkan saat Yesus datang ke Betania, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Mayatnya pasti sudah membusuk. Pasti mereka berkata bahwa sudah terlambat Yesus datang. Sudah terlambat. Tapi ketika waktu Yesus berkata, "Lazarus, mari keluarlah," maka benar-benar Lazarus bangkit. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah bertanya, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kenapa Tuhan sepertinya sangat terlambat dan tidak mau segera menolong? Ada maksud dan tujuan Bapak Ibu Saudara. Kenapa seakan-akan kita melihat bahwa kenapa Tuhan terlambat? Kenapa Tuhan sangat lama untuk menolong kita? Tujuan yang pertama adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Kenapa Tuhan kelihatannya seperti terlambat? Supaya kita bisa berkata, "I'm nothing," tapi Tuhan yang luar biasa. Aku tidak ada apa-apanya, tapi Tuhanlah yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berita tentang sakitnya Lazarus dan tentang kematiannya pasti akan menyedihkan hati orang-orang yang dekat dengannya, terutama Maria, Marta, dan juga Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan setelah mendengar berita tentang sakitnya Lazarus yang sangat tidak biasa itu? Yesus katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Mungkin kita akan melihat dua perbandingan yang sangat tidak lazim. Sebagaimana kita tahu bahwa lawan kata dari kematian adalah kehidupan.
Tapi Yesus berkata, lawan kata dari kematian adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan itu adalah lawan kata dari kematian. Dengan demikian kehidupan yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang sejati. Sedangkan kehidupan yang telah kehilangan kemuliaan Allah adalah hidup yang sama dengan kematian. Hidup tetapi mati. Lazarus sakit dan dia akhirnya mati. Ya, Lazarus mati. Jika demikian, mengapa Yesus mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian? Karena Lazarus akan mempermuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara, dengan menjadi contoh dari kebangkitan di dalam Kristus. Apapun yang terjadi kepada seseorang, jika itu memuliakan Allah, maka itu bukanlah kematian. Mati untuk kemuliaan Allah bukanlah kematian. Kematian demi mempermuliakan Allah bukanlah kematian. Kematian Lazarus dan juga kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kematian yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan karena itu kita tidak bisa disamakan kematian Yesus dengan kematian orang-orang pada umumnya. Lalu bagaimana Allah dapat dipermuliakan di dalam kematian? Kita bisa lihat di ayat keempat, Bapak Saudara. Di ayat keempat mengatakan bahwa Allah dipermuliakan dengan mempermuliakan anaknya. Jika Yesus Kristus dipermuliakan, maka Allah juga ikut dipermuliakan. Penyakit, kesulitan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, jika itu mempermuliakan Allah, itu akan mempermuliakan Allah. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara, di mana ada dua orang sahabat, yang satu seorang pengusaha, yang satu seorang pendeta. Ketika mereka bertemu, pengusaha ini melihat bahwa pendeta ini sangat mukanya kusut, mukanya kusam, stres. Ketika ditanya, ada apa bro? Ini, kamu kan tahu tempat ibadah kita ini masih ngontrak. Sedangkan pemilik rumah ini berkata bahwa tempat ini sudah harus dijual. Lalu pengusaha ini berkata, puji Tuhan, belilah rumah itu. Lalu pendeta itu berkata, tidak begitu bro, masalahnya uangnya belum terkumpul semua, tidak cukup untuk membeli rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pulang. Beberapa hari kemudian, pengusaha ini mendapat kabar bahwa pendeta atau sahabatnya tadi mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke rumah sakit dan harus segera dioperasi karena giginya copot sebanyak 15 gigi. Ketika pendeta di rumah sakit, banyak rekan-rekannya yang mengunjunginya, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang datang mengunjunginya. Bahkan mereka juga memberikan berkat kepada pendeta tersebut. Singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar, pendeta sudah bisa melayani dengan seperti biasanya. Lalu suatu hari lagi mereka bertemu di acara pernikahan. Pengusaha ini melihat, wah, makin ganteng bapak pendeta kita ini setelah dioperasi ya. Lalu pendeta itu berkata, puji Tuhan. Terus pengusaha ini berkata, puji Tuhan kenapa? Iya, puji Tuhan, karena berkat dari kecelakaan tersebut kita sudah mempunyai rumah ibadah yang tetap. Kita sudah bisa membeli rumah tersebut. Lalu pengusaha itu bertanya, bagaimana caranya? Ketika pendeta berkata, ketika saya kecelakaan, ketika saya mau dioperasi, banyak jemaat Tuhan yang datang. Banyak orang-orang baik yang datang mengunjungi saya, dan mereka memberikan berkat kepada saya untuk biaya operasi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, biaya yang mereka berikan kepada saya, berkat-berkat yang mereka berikan kepada saya melebihi, sehingga uang yang lebih itu saya pakai untuk membeli rumah tersebut, sehingga kita sudah memiliki tempat ibadah yang tetap. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Terlepas dari sukacita maupun duka cita yang kita alami, Tuhan pasti akan menolong. Tidak ada kata terlambat yang Tuhan kirimkan kepada kita.
Dari kecelakaan tersebut, pendeta boleh membeli rumah tersebut. Jadi kita belajar bahwa penyakit sekalipun, kesulitan sekalipun, penderitaan bahkan kekecewaan sekalipun, ataupun kematian, jika itu dapat memuliakan Allah, Tuhan akan memakai itu untuk memuliakan Allah. Demikian juga dengan penyakit Lazarus. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, melainkan akan dipakai Allah untuk memuliakan namanya. Inilah cara yang Allah pakai untuk memuliakan namanya melalui kita memuliakan nama anaknya. Jadi jika Yesus yang menjalani hidup di dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah yang adalah sang terang itu, mari biarlah kita juga mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan kesadaran bahwa tidak ada satu apapun yang dapat menggagalkan pekerjaan Allah di tengah kehidupan kita. Tidak ada satu apapun yang dapat menggagalkan, tidak ada satu apapun yang dapat membatalkan pekerjaan Allah di kehidupan kita di tengah dunia ini. Tidak ada apapun yang dapat membatalkan kemenangan kita di dalam Kristus. Lalu, apakah mungkin dia Tuhan menuntun kita menuju kepada konflik? Apakah dia yang adalah Tuhan kita mungkin menuntun kita ke dalam sakit dan kematian? Mungkin saja Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuan untuk memuliakan Allah akan menyusul setelahnya. Ini tidak akan pernah gagal dan ini tidak akan pernah terlambat. Mungkin secara pandangan manusia kita akan berkata ini sudah terlambat Tuhan. Tapi ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, ini belum terlambat. Ini masih bisa. Ini belum terlambat. Yang kedua, kenapa kita seolah melihat Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya Tuhan tidak segera menolong. Tujuan yang kedua adalah supaya kita belajar percaya. Di ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Saudara, ketika ada seorang yang tidak kita kenal datang kepada kita dan meminjam uang kepada kita puluhan juta, apa yang akan menjadi respon kita? Kita tidak mengenal orang tersebut. Tiba-tiba dia datang menghampiri kita dan mau meminjam uang kepada kita dengan jumlah yang sangat tidak sedikit. Tentu kita tidak akan begitu mudah percaya dengan orang tersebut, bukan? Beda halnya ketika orang yang kita kenal, apalagi orang yang dekat dengan kita. Kita akan lebih mudah percaya kepada orang yang dekat kepada kita daripada orang yang tidak kita kenal. Kadar kepercayaan kita kepada orang akan menentukan respon kita pada orang tersebut. Bapak Saudara, ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus pada saat itu telah mati dan sudah dikuburkan 4 hari. Dia sudah terbaring dalam kuburan. Lalu apa yang menjadi respon dari Maria dan Marta ketika melihat Yesus tiba di Betania? Dengan nada yang sama mereka mengungkapkan perasaan mereka. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di ayat yang ke-21 dan 32. Bapak Saudara, apakah ini ungkapan kekecewaan dari Marta dan Maria? Tentu bukan, Bapak Saudara. Ini bukan nada kekecewaan Marta dan Maria terhadap Yesus yang kelihatannya terlambat datang. Ini justru menunjukkan kadar kepercayaan Maria dan Marta sangat tebal kepada Yesus. Jika Yesus ada di rumah mereka pada saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itulah sebabnya Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus di ayat yang ke-27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah. Bapak Saudara, kalaupun Marta kecewa kepada Yesus, dia tidak akan pernah mengucapkan kalimat demikian. Ketika dia kecewa karena Yesus terlambat datang untuk menolong saudaranya, dia tidak akan mengucapkan demikian. Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah.
itu tidak akan mungkin keluar daripada mulutnya. Nada yang mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan sekiranya kau ada di sini, pasti saudaraku akan sembuh. Itu bukan nada kekecewaan, tapi kepercayaan yang sangat tebal kepada mereka. Karena mereka percaya ketika Yesus ada, pada saat itu ketika Lazarus sakit, pasti Lazarus sembuh. Tapi kita bisa melihat bahwa ketika Yesus sampai pun, Lazarus hidup kembali. Sampai di sini kita belajar, kita mengetahui bahwa kadar kepercayaan Marta dan Maria tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah meskipun mereka sedang mengalami suasana yang duka cita. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Yesus apapun peristiwa yang mereka alami. Mereka peristiwa baik maupun buruk, mereka tetap percaya kepada Yesus. Duka cita bahkan tidak membuat kadar kepercayaan mereka kepada Yesus menjadi berkurang. Bahkan hubungan dekat mereka antara Maria, Marta, dan Yesus tidak membuat mereka memaksa Yesus melakukan hal-hal yang tidak wajar. Mereka tidak memaksa Yesus untuk segera membangkitkan Lazarus. Tapi dalam kisah ini kita melihat Marta dan Maria, mereka tidak sama sekali menuntut untuk Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya dan bukan karena permintaan Marta dan Maria. Bapak saudara, pesan dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus ini sangat jelas bahwa Allah sendirilah yang akan menolong umatnya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam setiap pergumulan pribadi kita. Yesus terlibat dalam setiap krisis yang kita hadapi. Yesus berempati dengan setiap penderitaan yang kita alami, dengan setiap duka cita yang kita rasakan, dengan setiap kekhawatiran yang kita alami, dan dalam setiap ketakutan yang menghantui kita. Yesus ada di sana. Jadi jangan biarkan pengalaman penderitaan yang kita alami, duka cita yang kita rasakan, kekecewaan yang kita miliki, dan ketakutan yang kita miliki membuat kadar kepercayaan kita kepada Yesus semakin menurun. Tapi sebaliknya, biarlah pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, baik sukacita maupun duka cita, semakin membuat iman percaya kita semakin meningkat kepada Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang terdesak, kita selalu menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita secepat mungkin. Tuhan, aku mau sedetik ini juga masalah selesai. Tuhan, aku mau hari ini juga masalah ini selesai. Tuhan, aku mau sekarang juga, menit ini juga, masalah ini pergi dari saya. Persoalan ini hilang daripada saya. Tapi nyatanya Bapak Saudara, Tuhan justru sengaja tinggal 2 hari, tinggal 2 bulan, tinggal 2 tahun atau lebih lama lagi, dan tidak segera menolong kita. Ketika hal itu terjadi, masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah kita mau berharap dan bersandar kepadanya? Saat kita melihat bahwa kenyataannya bahwa segala sesuatunya sudah terlambat, apakah kita masih memiliki kadar kepercayaan yang sangat tinggi kepadanya? Apakah kita masih mempercayai Dia untuk menolong kita? Apakah kita masih mau melibatkan Dia? Apakah kita masih mau meminta pertolongan daripadanya? Belajar dari kisah Maria dan Marta hari ini Bapak Saudara, kita diajak untuk terus mengingat pesan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Jujur saja Bapak Saudara, untuk tetap percaya dan menantikan Tuhan di saat situasi yang kita rasakan sudah sangat terlambat, itu tidak mudah. Tapi percayalah, pertolongan Roh Kudus itu yang akan membantu kita. Dia yang akan menguatkan kita juga.
pertanyaan penutup untuk kita renungkan, Bapak Saudara. Ketika Tuhan sengaja menunda permohonan kita, atau bahkan ketika semuanya sudah terlambat, akankah kita terus berharap kepadanya dan percaya kepadanya? Atau sebaliknya, kita mulai kecewa kepadanya? Padahal sejatinya tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Segala sesuatu tepat pada waktunya. Menurut kita memang terlambat, tapi mari kita lihat dari pandangan Tuhan. Itu belum terlambat bagi saudara. Mungkin Tuhan sengaja tinggal 2 hari, 2 bulan, 2 tahun atau lebih lama untuk menjawab setiap persoalan kita. Karena Tuhan mau melihat apakah di tengah situasi demikian kita masih mau percaya kepadanya atau tidak. Mari kita renungkan, Bapak Saudara. Ketika situasi yang kita alami sedang tidak baik-baik saja, masihkah kita mau mengandalkan Dia? Masihkah kita mau melibatkan Dia? Masihkah kita mau bersandar kepadanya? Masihkah kita mau berpengharapan di dalam Dia? Mari kita bersatu dalam doa bersama. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari kami boleh kembali mendengarkan firman pada malam hari. Belajar dari kisah kebangkitan Lazarus. Bagaimana Maria dan Marta yang tetap percaya kepada Engkau dalam situasi yang mereka alami tidak baik-baik saja. Dari Lazarus kami belajar bahwa tidak ada yang terlambat Tuhan. Waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tidak ada yang terlambat. Dari sini kami percaya juga Tuhan, dalam situasi apapun yang kami alami, musim-musim kehidupan yang kami alami, kami punya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan setiap masalah yang kami hadapi, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bila Tuhan kuasai hati pikiran kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh tetap belajar mempermuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami boleh tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap musim yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami ada pada saat ini karena kasih-Mu. Engkau telah berkorban, telah mati untuk kemuliaan bagi nama Allah, maka menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman, sangat diberkati Bapak Ibu ya, amin. Ya, kita percaya tidak ada yang terlambat. Kalau mungkin saat ini belum ada jawaban, percayalah yang terbaik dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh memberi hidup kita hanya kepada Tuhan yang terus akan memimpin kita Bapak Ibu ya. Mari kita responi firman Tuhan dengan satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil kita memberikan persembahan Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Benar Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ada bagi orang-orang yang terus setia kepadamu, bagi orang-orang yang menaruh percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, kami mau menaruh percaya kepada Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami gunakan menjadi benih yang akan bertumbuh, berbuah lebat, sehingga akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Berkati persembahan ini Tuhan, dikelola di tengah gereja ini, mencukupkan, melimpahkan apa yang dibutuhkan bagi gereja dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, setiap pribadi lepas pribadi. Engkau berkati keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan mereka, sehingga mereka semua akan diberkati semakin lagi berlimpah-limpah, sehingga mereka akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan terus menolong untuk gereja ini boleh diselesaikan. Kami bersyukur jendela telah mulai dikirim dari Singapura, dan kami percaya bulan ini akan tiba dan bulan depan akan mulai dipasang. Kami bersyukur gereja ini akan segera selesai. Kami percaya pertolongan tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Doa kami, Engkau pakai hamba Tuhan, majelis pengurus bergandengan tangan. Roh yang penuh damai sejahtera dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bersama-sama berjalan melayani di tengah gereja ini. Berkati seluruh jemaat, kehidupan ekonomi mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Berkati mereka yang merindukan keturunan. Berkati mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan. Berkati mereka yang sedang membesarkan anak balita. Berkati mereka dalam setiap usaha yang sedang mereka rintis. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa anak-anak kami yang sedang studi dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bahkan anak-anak kami yang berencana melanjutkan studi. Tuhan buka jalan, Tuhan beri yang terbaik. Kami percaya anak-anak-Mu yang setia dan percaya akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan kami berdoa anak-anak kami yang merantau ke beberapa daerah untuk kuliah. Tuhan juga sertai mereka di sana, sehingga mereka tetap aman, mereka dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dan pada waktunya mereka akan menyelesaikan studi dan mereka akan meraih sukses bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa harapan kami. Kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum engkau pulang, biarlah engkau buka hatimu selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kau telah dengar firman-Nya, kini waktunya engkau pulang hidup dalam kebenaran-Nya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir ibadah pada kesempatan sore hari ini. Beberapa pengumuman kita sampaikan Bapak Ibu untuk minggu depan. Minggu pertama biasanya kita akan lakukan perjamuan kudus, tetapi oleh karena berdekatan dengan Jumat Agung di tanggal 7 April, maka kita akan satukan perjamuan kudus di tanggal 7 April. Kita ibadah Jumat Agung di pukul 15 atau jam 3 sore Bapak Ibu ya. Kita ibadah memperingati bagaimana penyaliban Tuhan Yesus ya di Jumat Agung jam 3 kita mulai ibadah. Lalu kemudian kita lakukan perjamuan kudus di dalamnya, dan setelah itu tadi sudah sepakat majelis kita akan ada buka puasa bersama. Nggak puasa pun buka puasa bersama kita nanti ya. Jadi di hari Jumat yaitu hari libur Bapak Ibu, coba sisipkan waktu ya, kita kasih waktu setahun sekali ya. Jumat Agung kita datang, kita terima perjamuan kudus, lalu ada kebersamaan bersama jemaat. Dan hari Minggunya Bapak Ibu, kita juga akan lakukan ibadah Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari hadir ya, baik di pagi maupun sore nanti ada ibadahnya Bapak Saudara. Cuman yang di pagi akan ada bagi telur ya, bagi telur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau nyumbang telur boleh hubungi saya, hamba Tuhan atau Ibu Pendeta ya, karena free ya, siapa saja boleh, silahkan ya. Sementara yang lain akan disediakan oleh majelis Bapak Ibu. Saya kira itu pengumuman kita Bapak Ibu. Yang terakhir, Selasa ini live kelompok 4 Bapak Ibu Saudara di rumah Bapak Chandra Damanik. Nanti akan kita share di grup lokasinya Bapak Ibu, karena beliau rumah baru. Jadi nanti saya akan share lokasinya, saya minta beliau kirim ke saya supaya kita bisa hadir bersama-sama jam 7 malam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang punya kesempatan boleh hadir ya, khususnya yang live kelompok 4. Kelompok 4 itu wilayah Serdang, lalu Siaga, Desa Kapur. Nah itu ya. Bapak Rudi di Desa Kapur bisa gabung ya, sama Mama juga satu kelompok ya. Oke baik, saya kira itu saja pengumuman kita Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saling memberkati dengan saling bersalaman. Puji Tuhan.